يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة خير أيام وخير يوم طلعت فيه الشمس وفيه ولد سيدنا آدم، وبهذا اليوم المبارك كثرة الصلاة على رسول الله، فببركة الصلاة والسلام على رسول الله نرقى ب10 درجات ونأخذ 10 حسنات وتحط عنا 10 سيئات ويشفع لنا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى المجتبى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fadilatul Syekh Mahmud bin Nasir As-Safari tadi membuka majelis kita dengan melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran pada surat As-Saff ayat 9 sampai 10. Wahai orang yang beriman, maukah kalian kami tunjukkan kepada perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka yang sangat pedih? Maka berimanlah kalian kepada Allah dan berjihadlah kalian di jalannya dan berinfaklah di jalannya, maka pasti akan Allah ampuni dosa-dosa kalian dan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di atasnya, yang mengalir di atas di bawah istananya sungai-sungai yang kekal di dalamnya, dan Allah sediakan tempat-tempat yang sangat indah, istana yang mulia di surga Adan nanti. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling jujur dalam menepati janjinya, dan dia adalah manusia yang terpercaya, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah karena pada hari ini Allah masih memperkenankan kita semua untuk hadir di majelis dan masjid yang mulia ini, Masjid Raya Al-Mujahidin wal Qiyanah, dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di hari yang mulia, bahkan merupakan hari yang terbaik di antara semua hari yang penuh diberkahi oleh Allah, yaitu hari Jumat. Hari ketika matahari terbit dan adalah matahari terbaik. Hari ketika kita berdoa dan beribadah kepada Allah pasti akan diijabah. Pada hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Nabi SAW pernah bersabda, akan selalu ada satu kelompok atau satu komunitas di antara umatku yang senantiasa mereka tetap teguh dalam menegakkan al-haq, dalam kebenaran, dan mereka semua musuh-musuhnya takut dan gentar dengan mereka.
sama sekali tidak membahayakan dan membawa buat mereka para musuh-musuhnya hingga datang perkara atau kemenangan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya pada jemaah kepada Rasulullah SAW, di manakah gerangan mereka ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, mereka adalah berada di Baitul Maqdis ataupun di antara Baitul Maqdis yang maksud adalah Palestina. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menyebut Baitul Maqdis, secara otomatis kita sebagai hamba yang beriman tentu ingat dan dimaksud dalam ideologi kita hamba yang mukmin bahwa Baitul Maqdis atau Palestina adalah satu-satunya di antara negara atau kota yang Allah abadikan. Allah sebut dalam namanya di dalam Al-Quranul Karim pada Allah surat Al-Isra ayat 1. Maha suci dan Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi wilayah sekitarnya. Hadis ini dan ayat ini saling menguatkan tentang keutamaan atau fadilah dan keistimewaan Baitul Maqdis. Dia merupakan bumi yang Allah berkahi dan Allah sucikan. Ardul Mubarakah wal Muqaddasah. Kenapa? Karena di dalamnya ada masjid. Kiblat pertama kaum muslimin yaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid satu di antara 3 masjid yang Allah haramkan dan sucikan. Thalithul Haramain. خاضوا المعارك فيها وانتصروا على المشركين ومنهم معركة القادسية ومعركة اليرموك. وبعد ذلك في زمن التابعين في زمن صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين التي حرر بيت المقدس من الصليبيين في هذا الوقت. فأرض فلسطين هي أرض مباركة الله جعلها مقدسة مباركة، هي قضية إسلامية وليست فلسطينية، إنما هي قضية للمسلمين جميعا والذين يدافعون عنها المسلمين وليس كما يدفعون الثمن الآن أهل غزة. Jemaah rahimahullah, tadi saya menegaskan bahwa kemuliaan dan kesucian bumi Palestina, Baitul Maqdis dalamnya ini sudah diabadikan, bahkan sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW dan juga pada masa sahabat. Bahkan berbicara tentang Baitul Maqdis Palestina, Raja rahimahullah ini berbicara tentang sejarah perjuangan dan jihad pasukan kaum muslimin, terutama sejak masa sahabat Rasulullah SAW hingga hari ini. Kita tahu bahwa di masa Khalifah Umar bin Khattab ini awal kebangkitan dan perjuangan umat Islam dalam menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Begitupun di masa sahabat juga masa tabi'in. Kita mengalami juga ada perang Qadisiyah, termasuk perang Hittin pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Maka berbicara tentang Baitul Maqdis Palestina, rahimahullah, ini tidak bisa lepas tentang sejarah perjuangan bahkan pengorbanan darah para syuhada. Dan harus kita ketahui dalam sejarahnya, rahimahullah, tidak akan terjadi kebebasan dan kemerdekaan Palestina kecuali dilandasi dengan pengorbanan dan tertumpahnya darah para syuhada. Tadi ini saya mengingatkan kepada kita semua bahwa di masa sahabat, masa tabi'in hingga sekarang berbicara tentang kebebasan dan kemerdekaan Palestina, maka tidak bisa lepas dari perjuangan dan kita darah para syuhada, termasuk tanggung jawab dan kepedulian kita kepada Palestina. Karena permasalahan Baitul Maqdis atau Palestina laisa qadiyah Palestiniyah tadi. Bukan hanya urusan warga dan rakyat Palestina, tetapi menjadi kewajiban dan kepemilikan kita semua sebagai kaum muslimin. ولهذا فنحن نتحدث باختصار عن الذي يحصل في فلسطين الآن.
الآن أرض فلسطين هي محتلة منذ 75 عاما تحت احتلال أجنبي عسكري، بل وإن الدولة الوحيدة التي حتى هذه اللحظة لم تستقل، وما يقارب 6000 أسير داخل السجون الإسرائيلية، و8 مليون ونصف لاجئ خارج أرض فلسطين، بل وإن هذا العدو سرق الأرض بالقتل والتهجير والتدمير، بل ويريد أن يغير معالم المسجد الأقصى الذي هو المسجد المبارك بهيكل سليمان، ويحفظ الحفريات ويغير ويزيف في المعالم الإسلامية. Berbicara tentang kondisi terkini negeri Palestina, saya menyampaikan secara singkat tentang beberapa perhara yang menimpa saudara kita kaum muslimin di Palestina. Penderitaan dan bahkan penjajahan yang menimpa warga Palestina pada zaman mereka terjadi saat ini, tapi sudah berlangsung lebih dari 75 tahun yang lalu, sejak tahun 1948. Bahkan Palestina di era kemerdekaan dari saat ini satu-satunya negara yang tidak berdaulat. Ironisnya ya, saya tambahkan dan mengingatkan sejarah Jasmiyah. Belum tentu kita menjadi bangsa yang merdeka. Belum tentu rakyat Indonesia menikmati kemerdekaan hingga berapa 78 tahun ya sampai tahun ini, kalau tidak ada Palestina. Karena negara Palestina adalah satu-satunya negara dan yang pertama kali mengakui bahkan menginisiasi para pemimpin, para ulama-ulama dan raja-raja di dunia terutama Timur Tengah hingga PBB kemudian mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dan ini adalah jasa yang berhutang kita, jasa dari Mufti Masjid Al-Aqsa, Syekh Imam Besar Amin Al-Husaini. Lihat, tadi kata Syekh, Palestina masih yang tidak berdaulat sampai hari ini. Negara yang berada dalam jajahan dan penindasan militer yang Israel secara permanen. Negara yang jumlah tawanan yang dipenjara selama lebih 18 tahun terutama mencapai 6.000 lebih masih di dalam penjara tanpa pengadilan, tanpa sidang. Negara yang jumlah pengungsi ya, pengungsi terbanyak dan terlama di dunia. Ada 8,3 juta lebih pengungsinya, dan mereka statusnya menjadi pengungsi ya di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara sebelah ya, Syria, Lebanon, Jordania, termasuk Mesir yang lama pengungsiannya lebih dari 70 tahun. Negara yang terblokade Bapak Ibu. Mereka diisolasi, bahkan PBB menyebutnya sebagai penjara terbesar di dunia, terutama kota Gaza. Karena mereka diisolasi dengan benteng terbuat dari cor baja, yang itu katanya kalaupun ditembus ditembak oleh tank baja, tank baja itu tidak akan hancur sekaligus, kecuali beberapa kali tembakan. Panjangnya 750 km dengan tinggi 8 meter, ya 8 meter lebih tingginya. Bayangkan, belum lagi dengan penderitaan lainnya yang dirasakan oleh negeri Palestina. Ini baru secemil dari sekian banyak perkara yang menimpa saudara kita kaum muslimin di bumi para nabi dan rasul. ففي أرض المسجد الأقصى المبارك هذا العدو يقتحم المسجد الأقصى أمام المصلين ويدنسه بأرجله، يدخل بالحذاء ونطلق الرصاص ويشد الحجاب عن النساء، وبداخل المسجد يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في أعياده. فعندما كلما يقتحمون يفعلون هكذا، فبعد سكوت الأمة عن هذا الأحداث كل شهر يفعلون هكذا حتى أتت المقاومة في هذا العهد لترد على الذي فعلوا وتدافع عن الذي فعلوه في المسجد الأقصى. Jika kita berbicara tentang kesucian, masjid milik kita semua, masjid milik umat Islam sedunia, yaitu Masjid Al-Aqsa.
Mesir yang berada di wilayah ibu kota Palestina yang diklaim sebagai ibu kota Israel, yaitu Al-Quds. Bapak bisa lihat bagaimana lebih dari 75 tahun yang lalu pada zaman Rasulullah, Mesir ini berada dalam kekuasaan militer Yahudi Israel. Sering kita lihat bagaimana kondisi umat Islam yang sedang khusyuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, termasuk salat Jumat seperti ini, beritikaf, ya, walaupun ini mengaji Quran dan sebagainya. Lalu sepanjang-panjang datang antara Yahudi Israel para jemaah, ya. Mereka dengan senjata laras panjangnya, bahkan tidak sedikit membawa granat, masuk merangsak ke dalam masjid dengan sepatu-sepatu najis dan iblis mereka. Tidak sedikit mereka melakukan perusakan benda-benda atau barang-barang yang ada ataupun aksesoris, ya, inventaris Masjidil Aqsa. Kemudian mereka juga menendang, mengusir, bahkan mencabut hijab kaum wanita jamaah muslimat di Masjidil Aqsa. Termasuk tadi saya menyatakan berulang kali ketika mereka berada di dalam Masjidil Aqsa. Bayangkan kalau kita berada di dalamnya saat itu seperti di Masjid Al-Mujahid ini. Tentara-tentara Yahudi Israel Zionis jamaah mereka mencela dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Yahudi berlangsung sudah sejak lama. Karena target mereka tadi yang terlewat kata Syekh, target mereka adalah memang menghancurkan dan menghanguskan Masjidil Aqsa, hingga kemudian mereka target mega proyeknya adalah ingin membangun Haikal Sulaiman yang diklaim sebagai peninggalan Sulaiman menurut kaum Yahudi Israel. Semua kejahatan dan kebrutalan Yahudi Israel ini yang menyebab munculnya dan bangkitnya muqawamah tadi, perlawanan dari generasi muda, para mujahidin, para hufadzul Quran, para pejuang-pejuang Islam. Termasuk inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya pembangkitnya serangan-serangan pemuda-pemuda Gaza terhadap tentara Israel di jalur Gaza, termasuk wilayah Asqalan. والذي يدافع عن مقدسات هذه الأمة ألا وهي المدينة المحاصرة منذ 17 عاما، التي بقي من أرض فلسطين هي والضفة الغربية وأجزاء صغيرة من أرض فلسطين بعدما سرقها الاحتلال منذ 17 عاما. هذه المدينة التي محاصرة في الكهرباء والمياه، ورغم ذلك خرج منها العلماء مثل الإمام الشافعي والحفاظ لكتاب الله والدكاترة والمهندسين وكل من ينفع الأمة خرج من هذه المدينة الكبيرة الصامدة الصابرة. Dan ketahuilah para jamaah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, satu-satunya kota dari sekian banyak kota-kota wilayah yang ada di Palestina yang masih gigih dan teguh, ya, dalam menjaga dan mengembalikan kesucian Muqaddasat Al-Aqsa adalah kota Gaza. Kota kecil yang penduduknya tidak lebih dari 2,3 juta penduduk, luasnya tidak lebih dari 356 km persegi dari total wilayah Palestina, luasnya 27.000 km persegi. Ironisnya pada zaman Rasulullah, kota Gaza, kota yang mengalami penindasan dan penjajahan yang paling parah selama adanya Palestina. Sejak tahun 2007, berarti berapa tahun Pak? 16 tahun lebih. Mereka hidup dalam kesulitan dan penderitaan panjang, terutama dengan blokade demi blokade yang dilakukan Yahudi Israel. Blokade listrik, Pak. Dulu sebelum ada serangan kemarin 7 Oktober, rakyat Gaza itu selama 16 tahun lebih paling banter mendapatkan manfaat listrik itu hanya 3-5 jam. Sekarang betul-betul blokade, Pak. Gaza adalah kota yang gelap gulita di malam hari. Berbagai blokade tadi apa? Minuman ataupun air, ya. Blokade juga obat-obatan.
Kota yang tadi terisolir, Pak, betul-betul terisolir. Disebut juga sebagai penjara terbesar di dunia. Padahal kota adalah kota yang melahirkan kota yang subur, menjadi rahim yang subur, melahirkan ribuan penghafal Al-Quran, para akademisi, banyak dokter-dokter dan profesor yang lahir dari kota ini. Mereka terusir dari kota Gaza. Dan harus kita ketahui juga Gaza merupakan kota kelahirannya imam madhab mayoritas kita di Indonesia. Siapa, Pak? Syekh Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Namun realita hari ini bisa kita lihat setelah ini, ya, Gaza adalah kota yang penuh dengan penderitaan, prahara dan nestapa yang paling parah. Bahkan dalam 25 hari terakhir inilah ini yang paling parah dibandingkan dengan 15 tahun sebelumnya. نتحدث عن الذي يحدث الآن باختصار في هذه الساعة وفي هذا الوقت. في هذه الساعة كل يوم الاحتلال الإسرائيلي يقصف 400 شهيد، هذا كل يوم 400 شخص يستشهدون، وغير ذلك العدد بازدياد كل يوم. الآن العدد 8700، ربما في الليل سوف يصبح 9000. في كل يوم يزداد عدد الشهداء وغالبيته من الأطفال والنساء، بل وإنه يقصف العائلات بأكملها، الأب والأم والأطفال والنساء وكل من في البيت يستشهدون، يكونون نائمون في البيت ثم يقصف، يكون 30 شخص أو 40 شخص أو 50 شخص يقصف عليه. حتى هذه اللحظة ما يقارب 20,000 منزل تم تدميره كليا، ليس يعني المنزل كما هو ومن بداخله. وحتى هذه اللحظة يوجد شهداء تحت الأنقاض لا يستطيعون أن يرفعونهم بسبب عدم توفر الإمكانية. Secara khusus saya ingin menjelaskan tentang kondisi terkini yang terjadi di jalur Gaza, Bapak Ibu. Ya, terutama sejak atau pasca serangan kita kenal dengan operasi militer Tufanul Aqsa, Sabtu 7 Oktober 2023. Gaza sejak saat itu mereka memang berhasil membunuh lebih dari 1.400 tentara yang di Israel, yang dibidik, yang ditarget betul-betul tentara Israel, Yahudi, bukan perempuan maupun anak-anak masyarakat sipil seperti yang menjadi informasi buzzer Yahudi, Pak. Hati-hati, Pak, jadi juga ada buzzernya, Pak Yahudi. Ya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Dendam kesumat, kemarahan Israel luar biasa. Mereka akan melakukan, Pak, setiap hari, tadi kata Syekh, setiap hari itu langit-langit Gaza dan langit-langit yang penuh bukan dengan bintang-bintang yang menghiasi langit, tapi dengan pesawat-pesawat tempur Yahudi Israel yang menggempur kota Gaza. Perharinya tidak sedikit dari 500 bom yang ditumpahkan dan dimuntahkan, membombardir secara brutal dan membabi buta rumah-rumah warga sipil. Bahkan saya dapat data terakhir tadi malam, ada tim khusus yang melakukan penelitian, lebih dari 14.700 bom itu yang ditemukan menghantam kota Gaza selama 23 hari. Yang jumlah tadi korbannya mencapai 8.400 korban syahid, insya Allah. 23 hari Pak korban Gaza dari 8.400 sekian, ini tidak seberapa dengan jumlah, kalau kita bandingkan, Pak, ya, jumlah korban konflik atau peperangan Rusia dan Ukraina yang hanya 504 korban dalam hampir 1 tahun setelah jumlah harinya, hampir 1 tahun. Atau jumlah ini Pak sama dengan efek dari kerusakan kota Gaza ini, sama dengan serangan dulu tentara Amerika terhadap Afghanistan atau Taliban selama 1 tahun.